tidak kunjung mendapatkan jodoh. Wanita ini ternyata dipagari oleh mantannya. Ya, ini kisah dari Mbak Yeni. Tentu nama ini nama samaran ya. Nah, Mbak Yeni ini sudah menginjak usia di 29 tahun. Usia di mana pada umumnya seorang wanita itu sudah menikah dan memiliki anak. Ya, karena hal inilah Mbak Yeni itu risau dan kemudian konsultasi kepada saya. Nah, setelah saya lihat secara langsung ya, kondisi Mbak Yeni ini ternyata itu ada yang salah dengan kondisi beliau. Nah, simaklah video ini sampai selesai untuk kelanjutan kisah dari Mbak Yeni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal video ya, kali ini saya akan menceritakan kisah Mbak Yeni yang risau, galau, dan tidak tenang ya, karena sudah mau menginjak usia di kepala 3, namun tidak kunjung mendapatkan jodoh. Padahal saya lihat secara fisik Mbak Yeni ini itu tergolong cantik. Ya, cantik itu memang relatif ya. Tapi saya pastikan Mbak Yeni ini tidak jelek. Namun beliau itu menuturkan bahwa setiap laki-laki yang mendekatinya itu pasti tidak sampai 1 bulan tiba-tiba mundur, bahkan menghilang, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Mbak Yeni datang kepada saya untuk mencari solusinya. Nah, saya ceritakan mulai dari sebab musababnya ya. Sekitar 7 tahun yang lalu, Mbak Yeni ini putus dengan pacarnya. Nah, disebabkan ada perkataan dari calon mertua saat itu yang tidak mengenakkan hati Mbak Yeni ini. Nah, pacarnya ini sudah membujuk, bahkan merayu dan melakukan apapun ya, agar Mbak Yeni ini supaya bisa tetap dengannya. Ya, namun apa mau dikata ya, hati Mbak Yeni ini sudah terlanjur sakit karena omongan dari ibu pacarnya tadi. Nah, di tengah usaha mantan Mbak Yeni ini merayu Mbak Yeni, tetap Mbak Yeni ini malah jadian dengan salah satu teman dari mantannya tadi. Ya, tentu di sini mantan Mbak Yeni itu sakit hati dan balas dendam kepada Mbak Yeni. Dan terjadilah sebab dari segala akar permasalahan Mbak Yeni ini. Nah, mantan Mbak Yeni ini dengan bantuan paranormal ya, dia itu menyantet Mbak Yeni agar setiap pria yang mendekati Mbak Yeni ini akan menjauh dan melihat Mbak Yeni ini seperti risih dan enggan ya untuk melanjutkan hubungan. Ya, dengan kata lain, mantan dari Mbak Yeni ini tuh memagari Mbak Yeni agar tidak kunjung mendapatkan jodoh. Ya, korban pertama tentu pacar Mbak Yeni yang baru ini dengan tiba-tiba tanpa sebab ya, itu memutuskan Mbak Yeni. Dan sejak saat itu sampai 6 tahun ya, setiap ada laki-laki yang mendekati Mbak Yeni ini, itu tidak sampai sebulan, itu menghilang. Ya, begitu saja seterusnya, seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya setahun lalu ya, Mbak Yeni ini datang silaturahmi kepada saya, dan setelah saya lihat ternyata Mbak Yeni ini ketempelan satu makhluk gaib. Nah, setelah saya berkomunikasi dengan makhluk tersebut, ternyata dia itu suruhan dari paranormal ini dan orang itu. Nah, orang ini tentu mantan dari Mbak Yeni yang saya ceritakan tadi. Nah, setelah saya tahu demikian, ada beberapa langkah yang saya arahkan ya kepada Mbak Yeni ini.
Yang pertama itu adalah memaafkan perbuatan mantannya tersebut. Muhasabah, introspeksi diri lah. Ya, ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Mbak Yeni. Karena saya tidak ingin ada dendam. Ya, karena kalau ada dendam nanti akan timbul masalah lagi yang tidak akan kunjung selesai. Terus kemudian yang kedua, saya suruh Mbak Yeni ini mandi dengan garam ruat. Lalu yang terakhir, Mbak Yeni saya minta menggunakan mustika pengasihan khusus. Dan alhamdulillah ya, menurut penuturan beliau, 2 bulan setelah pulang dari saya, ada 2 lamaran sekaligus. Satu dari teman kerjanya, dan yang satu lagi itu dari teman pamannya. Nah, ini belum termasuk ada beberapa orang yang hanya sekedar mendekatinya saja, tanpa ada keseriusan. Dan ada pilihan ya Mbak Yeni ini kepada teman kerjanya tadi, dan beliau itu memilih teman kerjanya. Dan alhamdulillah terhitung setahun sejak konsultasi ya, konsultasi pertama kepada saya, dan beliau itu datang lagi dengan suaminya, dan alhamdulillah beliau itu sudah mengandung buah hati juga. Ya, di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya buat saudaraku semua. Ya, ketika kita memutuskan pisah dengan pasangan, itu jangan terlalu keras. Bisa dibicarakan baik-baik. Dan misal Anda itu malah jadian sama teman mantan Anda, ya tunggulah keadaan membaik, jangan buru-buru, jaga perasaan mantan Anda juga. Nah, kemudian untuk hikmah yang lainnya itu adalah jangan ada dendam. Untuk balasan atau karma itu biar urusan Tuhan. Anda sebagai korban cukup berusaha memaafkan saja. Dendam itu tidak akan ya pernah menyelesaikan masalah lah. Malah bisa menambah masalah, kan seperti itu. Nah, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup video ini, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Saya Bahrom Doni, pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah ya